alumni gitu ya, kalau misalnya ngomongin tentang pendidikan guru gitu ya. Nih, kira-kira Kak Bangsawan bisa nggak nih share ke kita apa sih yang didapat setelah lulus dari kampus STKIP dan gimana tuh? Mungkin gini Mbak, banyak sih yang saya dapat setelah saya lulus dari kampus STKIP PGRI Bandar Lampung, khususnya Prodi BK. Saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Salah satunya bagaimana saya menghadapi dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan baik. Oh, jadi lebih kayak konsultasi gitu ya? Karena begini Mbak, bimbingan konseling ini bisa kita bilang juga sebagai bengkel karakter gitu. Oh wow. Ya, tepatnya seperti itu Mbak. Merupakan keilmuan yang bidangi bagaimana kita memperbaiki perilaku yang kurang baik menjadi lebih baik gitu. Oh gitu. Tapi berarti kalau misalnya nanti jadi guru BK, bisa nggak tuh anak muridnya jadi kayak curhat-curhat gitu? Ya juga memang harusnya seperti itu Mbak. Oh, kita gitu. harus terbuka. Gitu. Dan itu ada pelajarannya sendiri ya di BK memang ya? ada Mbak. Oke, mantap banget ya. Tapi kalau ngomongin tentang pengalaman kuliah nih, yang udah lulus dulu deh, Dina pengen tahu ya. Kalau pengalaman ya cukup menyenangkan ya, dikarenakan dosen-dosen yang sangat mempunyai keilmuan ya kan. Nah, selain juga kita tentang akademik, kita juga sangat membantu untuk program kemahasiswaan itu seperti BEM, UKM gitu kan. Jadi alumni juga boleh ngebantu BEM gitu? Boleh Mbak. Oh gitu. Karena selain kita belajar di akademik, kita juga harus belajar di berorganisasi, entah itu dari internal kampus ataupun eksternal kampus kan. Nah, jadi pada apa tuh? Pada prinsipnya memang BK ini sangat berperan penting gitu dalam pendidikan itu. Berperan penting ya, iya dong. Ya kan namanya kalau misalnya mendidik anak-anak tuh pasti mendidik juga karakternya gitu ya. Mantap. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya gimana berkuliah di STKIP PGRI Bandar Lampung ya untuk mahasiswa yang masih semester 6 ini ya, untuk Pira ya. Nanti kita bakal bahas karena sekarang kan ada di era pandemi. Nanti kita bakal tanya-tanya gitu ya, kuliahnya gimana nih kalau di era pandemi. Nah, kamu jangan kemana-mana sahabat sonora. Kalau kamu punya pertanyaan seputaran STKIP PGRI Bandar Lampung, boleh banget ya ditanya di sini di SMS atau WhatsApp 0878 000 296. Bisa ketik nama, usia, alamat, dan juga pertanyaan kamu. Break to have your lunch. Masih barengan Dina Nizam yang nemenin kamu sampai dengan jam 2 siang nanti. Sahabat saudara, sekarang masih barengan sama teman-teman yang datang dari STKIP PGRI Bandar Lampung. Tadi udah dibilangin ya, kalau misalnya kuliah di STKIP PGRI Bandar Lampung, kamu gak usah ragu gitu ya, gak usah khawatir, karena semua jurusan yang ada di STKIP PGRI Bandar Lampung itu semuanya udah akreditasi B. Dari mulai pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, MTK, terus juga sejarah, ekonomi, bimbingan konseling, sampai guru SD juga itu akreditasinya udah B. Nah, sekarang Dina masih barengan Bangsawan Kumbara ya, selaku alumni 2019 untuk jurusan BK ya, dari STKIP PGRI Bandar Lampung, dan juga Pira, mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung jurusan BK juga ya, semester 6 pastinya. Nah, kita bakal mengupas tuntas tentang BK ya. Nah, kalau misalnya nih ngomongin tentang proses pembelajaran ya Pira ya, kira-kira seperti apa tuh di era pandemi kayak gini kan, ini pasti beda banget ya. Kamu masuknya dulu di tahun berapa? 2019? 2018. 2018. Berarti pernah tatap muka dong ya. Terus itu gimana tuh peralihan dari tatap muka ke era pandemi, seperti apa pembelajarannya di STKIP PGRI Bandar Lampung? Oke, tentunya di era pandemi ini sangat berbeda sekali pada awal saya masuk kuliah itu 2018. Sejak adanya COVID-19 ini, kelola kebijakan bahwasanya tidak bisa adanya perkumpulan, yang mana kampus mengeluarkan kebijakan bahwasanya perkuliahan dilakukan pembelajarannya secara daring atau online. Oke, menurut Pira kayak gitu efektif nggak nih? Ya, efektifnya enggaknya kalau dihubungkan dengan COVID ya tentunya efektif. Tapi kalau untuk dibandingkan dengan tatap muka ya lebih efektifnya
tatap muka. Oke, lebih baik ya daripada emang di rumah aja Iya. gitu ya, terus tetap bayar kali ya. Iya. Oke, tapi kalau ngomongin tentang apa ya, pendidikan guru gitu ya, berarti kan emang kita juga mesti belajar gimana cara mendidik seseorang gitu Iya. ya, ngajarin seseorang. Menurut Pira, kira-kira melihat dari gimana dosen mengajar tuh penting nggak sih untuk jadi seorang guru? Ya, sangat penting sekali. Mhm. Jadi di sini kami mahasiswa STKIP ini Mhm. banyak sekali dosen-dosen profesional di STKIP ini mencontohkan bagaimana menjadi seorang guru yang baik dan benar dan profesional. Oke. Dan untuk kedekatan hubungan dosen sama mahasiswa di kampus FTKIP kayak gimana tuh kira-kira? Oke. Galak-galak nggak tuh ya? Nanti galak-galak lagi ya. Ya, jadi Iya, ya. untuk dosennya itu ya memang sebagiannya ada galak, ada baik dan Oke. tentunya lebih banyak yang baik. Tapi walaupun dia galak, tentunya tujuan utama mereka itulah untuk mendidik kita. Iya Untuk benar. menjadi seorang guru yang benar-benar guru yang bisa mendidik anak-anak ke depannya. Karena kan ini ngomongin masa depan ya buat Iya. gitu. Oke, jadi emang harus belajar juga ya gimana Iya, cara siap. mengajar gitu ya. Iya. Tapi kalau ngomongin tentang cara mengajar dosen nih, kira-kira yang disukai sama Pira di STKIP PGRI Bandar Lampung tuh seperti apa? Oke, untuk cara mengajar dosen itu yang saya sukai di STKIP PGRI Bandar Lampung ini bisa dipastikan kalau khususnya prodi bimbingan konseling ini kami dianjurkan untuk turun langsung ke lapangan. Oh gitu. Ya, jadi di sini kami ke sekolah-sekolah praktek langsung ya. Jadi kami melatih kebiasaan kami untuk menjadi seorang guru. Jadi tidak hanya di dalam kelas saja. Oke. Ya. Sama kalau misalnya lagi pandemi gini juga disuruh ke lapangan, maksudnya kayak sekarang kan nggak mungkin ke lapangan gitu ya, mungkin ada daring-daring gitu juga? Iya, atau ada daring-daringnya juga. Oke, kalau untuk bangsawan sendiri, kalau dulu gimana tuh? Kan nggak sempat ya dapat dapat giliran daring gitu ya kalau Iya. kuliahnya. Kalau dulu gimana cara proses pembelajarannya di jurusan BK STKIP PGRI Bandar Lampung? Ya kalau di masa saya itu kan belum masa pandemi ya Mbak ya. Jadi kuliahnya itu bertatapan muka langsung. Jadi lebih efektifnya. Lebih efektif. Lebih efektif. Oke, Ya. menurut kalian lebih efektif gitu ya. Ya. Nah, gimana nih kalau ngomongin dari tadi kan kalian dari BK gitu ya. Iya. Menurut kalian masing-masing, satu dulu deh ya, mungkin bangsawan dulu ya yang alumni nih. Apa keunggulan di jurusan BK kira-kira daripada jurusan lainnya? Menurut saya kalau di jurusan BK itu Mbak ya, dia lebih ke ini kepribadian kita yang belum baik dari sebelumnya itu merupakan lebih baik ya. Sehingga kita lebih mudah beradaptasi dengan sesama mahasiswa atau dosen gitu kan. Karena lobbynya di BK ini memang itu yang dikedepankan itu. Oh, jadi lebih memahami orang tuh lebih gampang ya, gitu ya? memahami karakter orang itu lebih gampang gitu. Oh, kalau di jurusan ada BK. rumus-rumusnya atau gimana tuh? Ya memang ada sih pembelajarannya juga memang ada Mbak. Oh gitu, mantap ya. Kalau Pira gimana yang dirasain sama Pira sebagai anak 2018? Ya, oke. Jadi benar apa yang disampaikan sama Abang Bangsawan tadi, bahwasanya asik kalau menurut saya bimbingan konseling ini. Karena di sini kita diajarkan yang pertama untuk memahami dan mengerti diri kita sendiri. Jadi sebelum di sini kita tuntut untuk mengerti siswa-siswa kita nanti. Jadi sebelum kita mengerti pemahaman pribadi di orang, jadi di sini kita tuntut untuk mengerti diri kita dulu sendiri. Oh, Baik gitu. dari pribadi, karakter, dan sifat-sifatnya, Mbak. Oh gitu, Iya. sama kayak cinta sama orang Ya, ya, cinta dulu sama diri sendiri ya, Ya. gitu. Ya, itu lebih tepatnya Mbak. Oke. Tapi kalau di STKIP PGRI Bandar Lampung, apakah kuliah doang atau ada ekskul juga nih yang kira-kira Oke. jadi unggulan? Apalagi untuk mungkin jurusan BK, kira-kira ekskulnya apa? Oke, tentunya untuk bimbingan konseling ini ada namanya, yang pertama ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Oke. Bimbing Konseling, dan yang kedua itu ada PIKR, Pick Air. Iya. Apa tuh? Pusat Informasi Konseling. Pusat Informasi Konseling. Oke, itu jadi kalau anak-anak yang mungkin ada sedikit masalah gitu Iya, ke sana masalah. gitu. Ya. Pribadi apa gimana kan bisa curhat gitu Oh. kan, ruangannya memang udah disiapkan untuk ini. Curhatnya ke anak-anak BK atau ke dosen BK atau gimana? Ya ke ini ke
yang PR itu pusat informasi konseling itu. Jadi kita selaku ya UKM-UKM-nya gitu. Oh, kayak jadi semacam kayak mahasiswanya gitu. ya. Iya. Tapi ada dosen pembimbingnya. Ada juga dosen pembimbingnya. Oke. Sejauh ini kalau kegiatan yang udah dilakukan sama ekskulnya apa aja tuh kalau yang keluar kampus ada nggak? Oke, jadi untuk BEM Prodi ini sendiri, jadi kemarin itu kami mengadakan safari Ramadan. Oke. Itu bagi-bagi takjil. Nah, Oke. dan kebetulan sore ini pula kami akan mengadakan buka bersama anak-anak panti asuhan. Oke, mantap ya. Wow. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang alumni nih, ya kan, sekarang masih berperan besar juga gitu ya kayaknya ya di BK ya. Kira-kira kegiatan yang didalamin sekarang tuh sebagai alumni apa sih, Bang Sawan? Saya Boleh masih diceritain? tetap aktif di organisasi, Mbak. Mhm. Kebetulan di kampung juga saya masih mengikuti gerakan pemuda Ansor di kecamatan. Oke, mantap. Gitu. Seperti apa itu gerakannya? Ya, kita kan sebagai organisasi itu kan memang harus turun ke Lapangan. masyarakat itu kan, Hmm. bagaimana kita bisa berguna gitu. Oke. Karena tentunya kalau kita berbicara kita ini berguna, Mhm. sekarang gini Mbak, kita sudah dilahirkan dari bimbingan konseling itu ya, Oke. STKPPGR Bandar Lampung. Lalu kita berpikir kontribusi kita untuk diri kita sendiri dan orang banyak itu seperti apa? Oke, gitu. mantap. Iya. Oke. Ih, sedap ya. Oke, baiklah. Kalau gitu nanti kita bakal bahas lagi tentang BK ya. Nah, jangan kemana-mana, sahabat Sonora, masih kita tungguin banget nih kalau misalnya kamu kepo gitu ya. Gimana sih kira-kira kuliah di SKIP PGR Bandar Lampung, cara daftarnya gimana mungkin. Terus juga ngomongin tentang pengalamannya lagi ya. Pokoknya apa aja. Boleh kamu tanyain di sini, sekali lagi bisa di SMS dan juga WhatsApp 0878 000 296. Formatnya jangan lupa ya, nama, usia, alamat, dan juga pastinya pertanyaan kamu. Kumbara ya, alumni 2019 BK di STKIP PGRI Bandar Lampung, dan juga Pira selaku mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung untuk jurusan BK di semester 6 ya. Masih semangat? Semangat. Puasa gak sih? Woi, puasa. Wah, puasa alhamdulillah ya. Oke, jangan grogi ya. Aduh, udah 3 segmen masih grogi nih, masih deg-degan ya. Oh, didengerin sama pacarnya kali ya. Oke deh. Nah, gimana kalau untuk Pira nih? Kalau Ya, Mbak. misalnya di luar sana, sahabat Sonora ada yang pengen join ya di STKIP PGRI Bandar Lampung, pengen daftar gitu jadi mahasiswa. Kira-kira seperti apa pendaftarannya? Oke, buat sahabat-sahabat Sonora yang ingin mendaftarkan diri ke atau kuliah di STKP Bandar Lampung, cara pendaftaran itu ada dua. Yang pertama secara offline dan secara online. Jadi secara offline kita bisa langsung saja datang ke kampus. Itu nanti setelah sampai ke kampus kita tanyakan kepada selaku stafnya yang di sana, Mbak. Gitu ya. Oke, nah ini ada yang nanya tapi dihapus kata dia gitu ya. Tapi tadi dia udah tahu ya. Katanya gimana nih kalau kuliah di STKIP PGRI Bandar Lampung ada dana bantuan gitu nggak sih untuk prestasi-prestasi kayak gitu, ada nggak? Oke, ada, Mbak. Beasiswa Oke. itu. Untuk di kampus STKIP PGRI Bandar Lampung sendiri ada jalur beasiswa, ada 3. Yang pertama KIP kuliah, PPA, dan bantuan UKT. Oke. Ada bantuan UKT juga ya. Iya. Oh, ini ada Ali di Bakung, kata dia pengen titip salam sama abang-abang gantengnya, kata dia gitu ya. Terus oh iya, satu lagi yang mau aku tanya adalah jurusan bukan jurusan dong ya. Di STKIP PGRI Bandar Lampung itu S1 doang atau ada magisternya juga atau gimana? Ada juga S2-nya, Mbak. Oh gitu. S2-nya khusus apa tuh? Ada khusus jurusannya atau gimana? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja. Oh, hanya bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Oke, baik ya. Jadi jangan lupa sahabat Sonora, untuk kamu yang pengen jadi guru profesional gitu ya, bisa langsung mendaftarkan diri kamu di STKIP PGRI Bandar Lampung, karena semua jurusan yang ada di STKIP PGRI Bandar Lampung itu sudah terakreditasi B, dari mulai pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah, ekonomi, BK, dan juga PGSD. Nah, terakhir deh kita pengen tahu kenapa sih kita harus berkuliah di STKIP PGRI Bandar Lampung. Dari Pira dulu mungkin. Oke, jadi sahabat-sahabat Sonora, mengapa sih kita harus kuliah di STKIP PGRI Bandar Lampung? Yang pertama, di STKIP PGRI Bandar Lampung di sini khususnya buat yang ingin menjadi guru, di sini kita dididik oleh
dosen-dosen yang profesional. Oke. Jadi di sini kita diajarkan untuk menjadi dosen yang untuk menjadi guru yang benar dan baik dan sesuai, itu profesional. Oke, kalau untuk kakak alumni, abang bangsawan, kira-kira kenapa nih adik-adik harus daftar di STKI PPGRI Bandar Lampung? Karena begini Mbak, saya pernah ngobrol santai dengan salah satu guru MTS itu ya, menanyakan bagaimana tentang sudut pandang yang ada di bimbingan konseling. Nah, terus menurut beliau bahwasan jurusan BK itu memang seharusnya jurusan BK ini seharusnya jurusan unggulan gitu Mbak. Oh gitu. Ya, di setiap kampus. Kenapa demikian? Karena lulus BK ini sangat dibutuhkan di sekolah-sekolahan itu. Oke. Gitu Mbak. Itu ya. Makanya saya mengajak adik-adik, marilah kita berkuliah di STKI PPGRI Bandar Lampung, khususnya bimbingan dan konseling. Karena melalui konselor handal, kita bisa menciptakan karakter-karakter yang luar biasa. Mantap. Nah, terakhir ya, Dina pengen tahu untuk harapan dan juga pesan untuk sahabat Sonora di luar sana sebagai anak gubernur BEM deh ya, gubernur BEM bukan? Bener ya? Nah, Pira, kira-kira harapan dan juga pesannya untuk anak-anak kuliah mungkin atau mungkin adik-adik yang mau kuliah gitu, apa nih kalau dari Pira? Oke, harapan ataupun pesan untuk teman-teman Pira dulu ini yang kuliah di era pandemi. Yang pertama, tetap semangat. Yang kedua, tetaplah belajar di tengah-tengah masa pandemi ini, karena di tengah-tengah masa pandemi inilah masa-masa mager kata saya Mbak. Oke, mager ya. Di sini jangan sampai kita terjebak gitu. Jadi tetap semangat dalam belajar karena masih ada orang-orang yang harus kita banggakan, yaitu orang tua kita yang menunggu kita untuk menjadi seorang guru ataupun sarjana. Oke, baik ya. Lebih baik kamu terjebak nostalgia daripada terjebak di pandemi ya. Terus kamu nggak ada yang dipelajarin ya, bener ya. Nah, kalau untuk abang bangsawan, kira-kira apa nih pesan dan juga harapannya untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun calon mahasiswa atau teman-teman atau siapapun yang lagi dengerin kita? Ya kalau saya sederhana sih Mbak, harapan saya. Semoga ya ada kedepannya khususnya di bimbingan dan konseling itu pembelajarannya ya lebih ini lagi Mbak, lebih mengedepankan keilmuannya Mbak. Oke. Karena begitu. Itu buat dosen berarti? Ya. Oke, baik ya. Itu kritik ya. Ini ibu-ibu dosen nggak usah disuruh masuk lagi bangsawan itu KIP ya, nggak, bercanda. Iya, bukan untuk dosennya Mbak, karena gini. Kalau dosennya itu secara keilmuannya memang luar biasa Mbak. Oke. Tapi terkadang itu mahasiswanya. Iya benar-benar. Gitu. Jadi semuanya balik lagi ya. ya. Semoga kedepannya pribadinya mahasiswa masing-masing ya ditingkatkan lagi. Oke, benar ya. Semoga pandemi ini juga cepat berakhir ya. Oke, thank you so much ya buat kalian berdua. Semoga sukses selalu gitu ya. Semoga banyak juga yang nantinya akan menjadi guru-guru BK yang sangat berkualitas dan juga kredibel ya. Oke, thank you so much juga untuk kamu sahabat Sonora yang udah nyimak ya tadi kita ya kan. Jadi kalau misalnya kamu pengen jadi guru gitu ya, atau mungkin ponakan kamu, anak kamu mungkin ya kan pengen banget ya kuliah di keguruan, ya udah pilihnya STKI PPGRI Bandar Lampung aja, karena di sana juga ada yang namanya dana bantuan UKT di STKI PPGRI Bandar Lampung ya. Kalau gitu jangan kemana-mana karena Dina juga masih punya banyak banget informasi yang bakal Dina bagi ke kamu. Tetap di 96 FM Sonora Lampung, more than just it. Mantap.